Oke, sehat di sini, di sana juga. Nah, di video kali ini, selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama bahas sebuah framework atau strategi gimana caranya agar kita bisa menghasilkan income dari internet dengan menjadi seorang rich creator yang bisa berpenghasilan UMR 2 digit atau bahkan hingga mencapai 3 digit. Nah, semuanya ada strateginya. Nah, namun sebelum saya lebih lanjut, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwasanya ini bukan skema cara instan cepat kaya ataupun skema cara mudah untuk mendapatkan uang. Semuanya tetap membutuhkan yang namanya proses, perjuangan, pengorbanan, dan juga konsistensi yang terus berkelanjutan pastinya. Nah, sama-sama kita bahas yuk apa itu rich creator. Nah, di sini saya sudah buatkan yang namanya framework ya ataupun panduan langkah-langkahnya gimana caranya agar kita bisa menjadi seorang rich creator. Kalau kita definisikan rich creator, rich adalah artinya kaya, kemudian creator artinya adalah si pembuat konten atau content creator. Nah, maksudnya adalah gimana caranya agar kita bisa menjadi seorang content creator yang rich atau yang kaya. Nah, itu ada strategi step by step-nya. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu nih kepada teman-teman semuanya sebelum saya bahas lebih lanjut untuk strateginya. Pernah nggak sih kalian mengkritisi diri kalian sendiri ataupun ya bertanya-tanya lah ya ke diri kalian sendiri? Kalau misalkan kalian itu upload konten ya di sosial media, baik itu di anything platform ya di YouTube, di Instagram, Facebook, TikTok, kemudian Quora, Pinterest, Twitter dan lain-lain, apakah itu konten kalian itu dibayar langsung secara instan gitu ya oleh platform tersebut? Pasti jawabannya itu enggak ya. Karena kita tahu bahwasanya ketika teman-teman itu upload konten ya pasti nggak langsung digaji kan dari platform tersebut. Nah, which mean kecuali sudah monetisasi. Nah, misalkan kalian di YouTube ya, kita ambil study case di YouTube. Kalau misalkan kalian itu pengen bangun channel di YouTube, nah kemudian kalian sudah berhasil melampaui 1000 subscriber, kemudian sudah melampaui 4000 jam tayang lebih. Kemudian kalian ajukan monetisasi nih ke YouTube untuk menjadi program partner YouTube. Nah, baru deh kalian ketika upload konten ya, buat video, upload video di YouTube. Ketika ada orang yang menonton, semakin lama orang yang menonton durasi video kalian, maka otomatis penghasilan kalian juga akan semakin meningkat. Nah, itu kalau sudah monetisasi ya. Nah, dalam perjalanannya, untuk mencapai hal monetisasi tersebut, itu nggak mudah teman-teman. Apalagi buat kita sebagai seorang pemula yang benar-benar awam, ataupun yang baru ingin terjun, tapi udah nggak sabar nih, pengen dapat uang tuh gimana caranya. Nah, oleh karena itu, di video kali ini saya ingin bantu teman-teman semuanya untuk memberikan pandangan atau memberikan opsi pilihan lain gimana caranya agar kita bisa mengoptimalkan pendapatan selain daripada iklan Google AdSense YouTube. Yaitu dengan apa? Nah, di video kali ini dengan cara menjual sebuah produk, baik itu produk digital ataupun produk fisik, lewat strategi Rich Creator Framework strategi ini. Oke, jadi udah paham ya, udah clear ya untuk definisi, teman-teman udah paham fundamentalnya kenapa di video kali ini saya ingin jelaskan penghasilan bahwasanya itu nggak cuma dari iklan AdSense loh. Kalau teman-teman ngandelin iklan AdSense, kalian hanya seolah-olah menuhankan iklan AdSense gitu loh bahasanya. Ya walaupun ya kita tahu pasti pendapatan di YouTube utamanya itu adalah iklan AdSense. Nah, tapi gimana jadinya kalau misalkan kita bisa dapat double? Iklan AdSense kita dapat, tapi kita juga bisa dapat income dari YouTube selain daripada iklan AdSense. Nah, oleh karena itu, yuk sama-sama kita bahas gimana caranya. Nah, anggap aja teman-teman sekalian, di sini teman-teman ada di titik start, ya. Nah, kemudian, step 1 yang perlu teman-teman perhatikan sebelum kita mulai untuk bangun semuanya adalah find problem. Ya, karena tadi, which mean kita balik lagi, basically kita akan menjual yang namanya sebuah produk atau produk digital maupun produk fisik. Ya, selain daripada iklan ya, kita nggak ngandelin iklan, tapi kita ngandelin cara lain selain iklan, yaitu dengan berjualan online. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan online, itu teman-teman step 1 adalah find problem atau temukan masalah. Maksud temukan masalah di sini bukan berarti teman-teman sekalian tuh mencari-cari kesalahan orang lain ataupun kesalahan diri sendiri gitu ya. Akan tetapi teman-teman sekalian mencari mencari masalah yang sekiranya masalah ini bisa kita carikan sebagai sebuah solusi. Ketrigger? Paham nggak sampai sini? Maksudnya adalah teman-teman cari nih, pikirkan kira-kira masalah apa ya yang bisa kita cari, kemudian kita bisa jadi ini, masalah ini
kita temukan solusinya. Seperti itu. Oke, nah lalu gimana sih cara menemukan sebuah masalah? Cara menentukan sebuah masalah seperti apa? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cara kurang lebih. Nah, yang pertama, teman-teman bisa cari masalah ya dari pengalaman diri kalian sendiri. Nah, which mean kita pastinya ketika hidup ya pasti punya masalah. Pasti, ya mau tua, mau muda, pasti semuanya punya masalah, problem. Mau bujang, mau jomblo, mau pasutri sudah nikah, semuanya pasti punya masalah. Nah, masalah-masalah tersebut ya berdasarkan pengalaman real kita, pengalaman diri kita sendiri, masalah tersebut kita bisa jadikan acuan ataupun poin-poin penting. Kira-kira masalah ini yang kita rasain ini, masalah yang kita rasain sendiri ini, bisa nggak sih kita cariin solusinya? Seperti itu. Oke, sekarang aku kasih contoh. Misalkan teman-teman sekalian punya masalah gak bisa makan nasi gitu ya. Nah, jadi misalkan ya, jadi saya punya teman-teman ya, ada teman yang nggak bisa makan nasi, dalam artian ya bisa dibilang alergi nasi. Jadi kalau ngelihat nasi itu kayak fobia gitu atau takut nasi. Jadi dia nggak bisa makan nasi gitu. Bukan nggak bisa sih, sulit banget gitu. Nah, jadi itu kan sebuah masalah teman-teman ya, sebuah problem. Ini kalau teman ya, sebuah problem. Ketika dia nggak bisa makan nasi, ketika kita mayoritas orang Indo kalau nggak makan nasi kayak belum makan gitu ya. Nah, tapi sebaliknya ada orang yang nggak bisa makan nasi, itu kan sebuah masalah. Nah, di mana masalahnya kita bisa cari nih solusinya apa, begitu. Berarti otomatis alternatif nasi itu apa? Nah, kita bisa carikan solusinya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kita berdasarkan real pengalaman diri kita sendiri. Ya, itu hanya sebuah contoh teman-teman ya. Bisa dari kita sendiri, anything ya. Selama kita pernah ngalamin masalah-masalah apapun, misalkan masalah saat berbelanja online, masalah saat di sekolah, masalah saat bekerja, masalah saat di kampus, di perkuliahan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira teman-teman pikirkan, kira-kira masalah yang pernah saya lalui ini bisa nggak sih dijadiin solusi? Bisa nggak sih dicari solusinya? Seperti itu. Paham ya? Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, itu masalah atau sesuatu yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, sama seperti contoh study case yang tadi pertama. Kalau teman-teman misalkan punya teman ya yang nggak bisa makan nasi kayak tadi ya. Nah, pasti kan otomatis jadi problem nih. Kalau tadi dari diri kalian sendiri, masalahnya sekarang dari teman kalian ya. Misalkan kalian punya teman di kampus, kemudian ngekos. Nah, dia itu nggak bisa nih makan Indomie misalkan, sebaliknya ya. Kalau tadi nasi, sekarang kita ambil contohnya Indomie lah ya. Atau makan mie instan. Nah, misalkan kalau dia makan Indomie langsung gatel-gatel. Atau apa ya sebagainya, timbul-timbul jerawat ya. Gitu. Atau langsung diare dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan sebuah masalah. Masalah di bidang makanan ya terutama. Nah, jadi kan otomatis kita tahu bahwasanya kalau orang ngekos ya, terutama karena saya juga pernah ngampus, ketika kita ngekos, kita pasti budget uang tuh pasti terbatas juga gitu kan. Justru kita harus hemat-hemat gitu ya, apalagi mau akhir bulan udah menipis tuh uangnya. Nah, jadi biasanya makanan favorit daripada mahasiswa itu kan Indomie gitu ya. Nah, jadi gimana sih caranya agar kita bisa antisipasi buat orang yang nggak bisa makan mie instan seperti itu. Ya kan nggak mungkin teman-teman ya, kita setiap hari juga makan mie instan juga ya bisa kena usus buntu gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu kan sebuah problem, sebuah masalah. Gimana caranya agar orang yang nggak bisa makan mie instan ini tetap bisa nih beli makan, tapi yang yang budgetnya murah tapi tetap sehat, terjangkau lah, seperti itu. Nah, itu kan sebuah masalah. Itu hanya sebuah contoh teman-teman ya. Teman-teman bisa pikirin contoh-contoh lain ya dari teman-teman kalian. Baik dari teman-teman ataupun orang lain, orang nggak dikenal, anything ya dari yang sifatnya eksternal atau dari luar diri kalian. Nah, kalian kira-kira pikirkan, kemudian kalau sudah ketemu masalahnya, kira-kira pikirkan bisa nggak sih dijadikan solusi? Bisa nggak sih masalah ini kita selesaikan dengan mencari solusinya? Nah, seperti itu ya. Dan itu cara yang kedua, yaitu lewat orang lain. Kemudian cara yang ketiga, yaitu perhatikan masalah di sekitarmu atau peka dengan keadaan. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kalian itu orangnya pekaan gitu ya? Ini bukan berarti, nggak cuma berarti peka terhadap hubungan aja gitu ya. Biasanya kan kalau kalian punya pacar, punya hubungan ya sama pacar ya, pasangan,
biasanya cewek itu pengen dipekain gitu loh ya. Jadi pasti, kamu peka banget gak sih? Kamu gak peka banget sih gitu kan sama aku. Itu kan kalau cewek gitu ya, ke cowok. Nah itu dalam tanda kutip hubungan gitu kan. Nah tapi kita coba gali lagi, kira-kira teman-teman ya, kalau misalkan pergi keluar rumah, contoh ya. Nah sebenarnya 1 meter dari jarak teman-teman pergi keluar rumah ya, melangkah, kemudian 1 meter hingga 2 meter di sekeliling teman-teman, itu bisa loh dijadikan sebuah poin untuk mencari sebuah masalah. Nah misalkan ketika kalian naik motor ya keliling sore-sore ngabuburit gitu ya, biasanya kan kalau anak muda naik sore-sore naik motor gitu kan, jalan-jalan ngabisin bensin buat tebar pesona gitu kan. Gitu ya biasanya dulu gitu kan. Nah tebar pesona. Nah, ataupun anything lah, jalan-jalan ngabuburit sebelum Ramadan ya, sebelum buka puasa, ngabuburit. Nah, itu teman-teman kan sambil enjoy nikmatin pemandangan kan, teman-teman bisa ngeliat tuh. Nih, di sebelah ada toko, di sebelah ada tempat apa, misalnya tempat mainan, atau ada pedagang yang kesusahan bawa nenteng barang gitu kan. Anything sebenarnya teman-teman itu bisa dijadikan sebuah acuan untuk masalah apa sih yang bisa kita selesaikan. Contoh misalkan ketika kalian melihat tidak sengaja ada toko nih. Nah ada toko, misalkan toko sembako. Nah tapi toko sembakonya kok sepi banget ya, nggak ada yang beli gitu loh. Nah mungkin kalian bisa lihat di situ masalahnya apa ya, kok nggak laris padahal tokonya itu makanannya banyak teman-teman. Mungkin gede tokonya dan makanannya banyak banget, tapi kok nggak laris ya misalkan gitu, dibanding ada toko sebelahnya tapi itu makanan nggak terlalu banyak tapi kok banyak yang beli ya gitu. Nah itu kan sebuah masalah teman-teman, kenapa toko A sama toko B itu bisa berbeda. Nah mungkin bisa jadi which mean di toko A yang besar itu mungkin itu kotor, ataupun stoknya pun kayak barang-barang lama gitu kan, kemudian nggak bersih, kemudian tidak ada lampu, kurang penerangan ya, terus penjualnya juga cuek dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan sebuah masalah gitu kan, yang bisa sekiranya kita selesaikan. Itu hanya sebuah contoh teman-teman ya, contoh kecil aja. Jadi intinya sih setiap kalian itu mau peka dengan keadaan, pasti kalian bisa loh untuk menemukan sebuah masalah yang bisa kamu teman-teman sekalian carikan sebuah solusinya. Gitu ya. Nah itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat itu komen sosial media atau di platform video. Bisa di YouTube gitu kan, TikTok dan lain-lain. Ataupun bisa juga di e-commerce ataupun marketplace. Nah saya ingin contohkan nih teman-teman, karena adik saya ini suka berbelanja online gitu kan. Nah biasa anak-anak muda, anak perempuan terutama ya, cewek, suka BTS gitu kan, suka BTS Korea. Jadi dia suka beli souvenir-souvenir tentang BTS, pokoknya segala sesuatu tentang BTS, Korea-Korea gitu kan, K-pop. Nah, dia sering berbelanja tuh di Shopee atau di TikTok. Nah, jadi teman-teman sekalian, maksud saya adalah memberitahukan tersebut bahwasanya kamu bisa loh, misalkan ya, ketika kita ambil study case ini di marketplace ya, ketika kalian ingin belanja ya, misalkan kalian punya pacar ya, cewek kalian ini suka shopping gitu ya, pasti gimana-mana kan cewek kodratnya suka shopping dan skincarean gitu ya. Nah, pada saat pacar kalian ini atau cewek kalian ini ingin beli skincare ya, pasti otomatis dia nggak mungkin dong langsung aja cari misalkan skincare apa, atau kan ya misalkan pembersih wajah, diketik di Shopee, kemudian abis itu langsung check out begitu aja, tanpa nggak langsung baca-baca lagi. Ya kan itu nggak mungkin banget teman-teman ya, pasti hanya sekian persen yang orang yang kayak gitu ya kan, pasti otomatis apalagi perempuan gitu kan, pasti to be detail banget. Jadi pasti apa sih yang perlu kita perhatikan dari segi tokonya ya kan, rating tokonya berapa, kemudian persentase chat dibalasnya berapa, ada berapa produk ya kan, udah berapa ribu terjualnya. Nah baru tuh lihat di komen-komennya ya kan. Nah biasanya tuh di komen-komen itu ada yang miring teman-teman ya. Jadi misalkan kalau ini pengalaman ya, kalau misalkan teman-teman suka berbelanja online, pasti ada aja tuh, ada yang ngasih rating 5, ada yang 4, sampai ada yang ngasih rating 1 ya kan. Nah coba deh kalau misalkan teman-teman sekalian lihat, kalau rating 5 kan otomatis produknya ya bagus gitu ya, pada puas pelanggan. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat ke rating-rating yang kecil, nah dari situ teman-teman juga bisa ambil nih contoh masalahnya. Apa sih kira-kira masalahnya? Ya, kenapa dia pelanggan tersebut ngasih rating 1? Nah, bisa jadi dari komen tersebut kalian bisa ambil tuh contohnya. Bisa jadi contoh produknya itu nggak sesuai, atau produknya ini yang dibelinya itu besar tapi yang dikasihnya kecil ya kan, kemudian produk itu emang jelek, nggak sesuai dengan deskripsi gambar, itu kan masalah ya kan. Kemudian apalagi harganya itu nggak sesuai dengan yang tertera.
ya kan? Kemudian apalagi misalkan paketnya itu salah kirim gitu, contoh. Itu hanya sebagai contoh teman-teman. Jadi dari komen sosial media pun, dari komen di marketplace pun sebenarnya itu bisa kita carikan solusi nih, ya kan? Nah, itu kan sebuah masalah buat si tokonya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa carikan solusi dari komen-komen yang miring itu, yang kasih rating kecil, nah otomatis insya Allah tokonya kan pasti bisa lebih berkembang teman-teman, gitu ya. Nah, sehingga nggak ada lagi yang ngasih rating 1 gitu ya. Sehingga nanti ratingnya bisa 5 dan terpampang di paling atas gitu. Jadi bisa sustain lebih panjang lagi gitu ya. Nah, itu cara yang keberapa? Yang keempat sebelum terakhir. Dan cara yang terakhir teman-teman sekalian, kalian bisa untuk perhatikan konten-konten yang berada di sosial media. Anything baik di Instagram, Facebook, ya, TikTok dan lain-lain, kalian perhatikan konten-konten di sosial media. Kalau kalian ya, ada beberapa konten-konten ya, kalau kalian itu suka konten edukasi terutama ada tuh konten yang kayak sekiranya tuh ini ada berita apa ya kan, kemudian ada masalah apa, baru tuh banyak komen-komenan netizen ya kan. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat tuh kira-kira oh iya ini masalah loh sebenarnya. Misalkan ya ada orang ya di pelosok itu nggak kebagian internet gitu loh. Nah, itu kan sebuah masalah, problem ya, dimana zaman sekarang itu internet itu udah bagus banget, handphone itu udah di mana-mana orang punya gitu ya. Nah, tapi ada satu kampung yang kira-kira masih terlalu pedalaman banget gitu loh, nggak ada internet ataupun nggak bisa megang HP. Bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak tahu, mungkin orang kampung itu terlalu kuper gitu ya. Nah, itu kan sebuah masalah teman-teman ya kan. Jadi bisa loh sebenarnya dari konten-konten di media sosial pun, kalau kalian mau kritis orangnya, itu bisa kita ambil contoh acuan poin pentingnya untuk dari masalah tersebut kita ambil solusinya. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, paham ya? Jadi step yang pertama adalah temukan masalah. Nah, kenapa sih harus temukan masalah? Nanti kita akan sama-sama bahas di step yang kedua. Nah, di step yang kedua ini adalah tentukan target market atau audience. Nah, apa sih maksudnya target market? Apa sih itu audience? Nah, target market atau audience adalah, nah sekarang ini jawabannya. Kalau yang misalkan yang pertama tadi, step 1 ini adalah masalahnya. Nah, masalah itu kita anggap aja sebuah produknya ya. Nah, sekarang target kedua adalah target market atau audience. Ataupun bisa aja kita sebut aja sebagai siapanya ataupun si orangnya nih yang ingin kita selesaikan masalahnya. Gitu ya. Nah, maka penting nih teman-teman ada sinkronisasi antara masalah dan juga si target marketnya. Gitu ya, atau audience. Nah, audience ini maksudnya siapanya sih yang ingin kita selesaikan masalahnya. Seperti itu. Nah, lalu gimana sih cara untuk menentukan target market yang tepat? Gimana sih cara untuk menemukan audiens yang cocok dengan masalah ini gitu kan? Kan nggak mungkin teman-teman ya ada masalahnya, ada produknya tapi nggak ada yang bisa diselesaikan. Nggak ada yang mau diselesaikan masalahnya. Kan nggak ada. Pasti otomatis yang namanya ada masalah, pasti ada yang membutuhkan. Nah, maksudnya siapanya itu loh yang mau diselesaikan masalahnya. Gitu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian ada tiga cara teman-teman sekalian buat kalian yang mau menentukan target market atau audience. Nah, yang pertama, kalian bisa menentukan target market kalian dengan cara yang spesifik. Nah, spesifik itu ialah artinya contoh, misalkan kalian punya sebuah produk, ya, misalkan kalian punya sebuah produk itu, kalau teman-teman tahu ya, di Shopee itu ada yang namanya sebuah alat ya untuk membuat badan itu tegap lurus. Jadi kalau kebiasaannya ini kan ada sebuah studi kasus ya. Kalau teman-teman belajar itu ketika kalian duduk ya, biasanya kan itu ngebungkuk duduknya gitu ya. Ngebungkuk duduknya mau di meja, mau lesehan itu kan pasti ngebungkuk. Nah, dengan posisi kita duduk terus lama ngebungkuk itu, lama-lama tulang punggung kita ini akan terasa ya akan tetap terus bungkuk ya, kayak ada penyakit skoliosis ya kalau nggak salah, atau ya kalau nggak salah sih skoliosis. Jadi penyakit dari mana tulang punggung kita nih jadi otomatis bungkuk lama-lama teman-teman. Yang harusnya itu tegak lurus ya, badannya itu tinggi, mungkin ya tingginya 160, tapi karena keseringan duduk bungkuk jadinya tingginya mungkin cuma 156 gitu kan ya, hanya contoh. Nah, jadi ada peralatan nih, ada alat yang namanya, saya lupa namanya, tapi intinya fungsional alatnya itu adalah untuk membuat yang namanya
punggung kita itu tetap tegap nih ketika duduk. Nah, itu ada alatnya. Nah, itu teman-teman sekalian, artinya kita sudah menetapkan target secara spesifik. Nah, jadi ada produk di mana produk ini untuk orang-orang yang agar apa? Agar punggungnya itu nggak bungkuk, teman-teman. Nah, jadi nggak buat semua orang, nggak sembarang orang buat beli ini. Ya, memang, which mean bisa untuk siapa aja, memang. Mau tua, mau muda, bisa untuk siapa aja. Tapi, dengan kita menentukan target yang spesifik, ya kayak contohnya tadi, dengan kita menjual produk untuk siapa? Satu, target marketnya adalah buat orang-orang yang ingin duduknya itu tegak, yang ingin punya punggungnya itu tegak, lurus, berdiri tegak. Nah, duduk tegak gitu ya. Nah, itu kan menentukan target secara spesifik. Jadi, cuma satu audiens yang ingin kita fokuskan. Paham ya? Nah, untuk menentukan target secara spesifik, teman-teman juga bisa menentukan lewat misalkan demografi. Nah, demografi itu seperti dari daerah itu di mana sih tinggalnya gitu kan. Nah, kemudian dari usianya berapa, kemudian jenis kelamin pria atau perempuan, kemudian minat. Nah, minatnya tertarik di mana sih? Nah, di digital marketing kah? Kemudian tertarik di bidang kuliner kah, fashion kah, ya kan, kemudian otomotif kah, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu namanya adalah target market audience yang spesifik. Dengan kita menentukan target market audience yang spesifik, dengan kata lain, kita akan lebih memudahkan kita dalam membuat konten. Nah, sehingga kita memudahkan kita nih dalam mengatur strateginya juga agar menjadi penjualan, teman-teman, agar orang itu mau beli produk kita, seperti itu. Kalau teman-teman sekalian nggak punya target market yang spesifik gitu ya, which mean teman-teman menjual produk yang buat semua orang, sama kayak apotek gitu ya. Nah, tapi kalau apotek kan udah jelas ya, teman-teman ya. Ya, jadi ada banyak banget contoh itu obat-obatan ya kan. Nah, tapi yang bisa beli itu semua orang, ya kan. Nah, kalau seperti itu ya bisa juga, teman-teman. Nah, alangkah baiknya tapi kalau teman-teman itu lebih spesifik, kayak jadi misalkan satu obat nih, obatnya buat obat pusing aja. Nah, udah berarti buat orang-orang yang pusing, obatnya beli di toko ini, seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita dalam membuat konten, menyusun strategi, serta menjualkan produknya lebih profitable lagi. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian selanjutnya target marketnya besar atau luas. Nah, maksud di sini adalah kalau teman-teman sekalian itu marketnya kecil ataupun orang yang ingin kita jangkau itu kecil, otomatis pendapatan kita otomatis juga akan ya seukuran market kita, teman-teman ya. Contoh ya, saya akan kasih contoh. Teman-teman jualan produk kemeja ataupun baju lah ya. Nah, ya namanya baju, pasti kita butuh baju dong sebagai manusia. Nggak mungkin kita telanjang, ya kan? Nah, otomatis dari Sabang sampai Merauke pasti membutuhkan yang namanya produk baju. Nah, mau produk bajunya apa itu banyak jenisnya. Ada kemeja, ada koko, ya kan? Ada kaos oblong, ada jaket, sweater, hoodie, dan lain-lain. Nah, tapi otomatis yang kita udah ambil detailnya adalah target marketnya kan luas, besar, gitu kan? Artinya, orang-orang pasti memang butuh nih baju ini, orang butuh. Ya kan? Otomatis pasti nanti akan terjadi pembelian kalau mereka tertarik dengan produk kita. Begitu kan? Nah, otomatis juga penghasilan kita juga akan sebesar market kita. Nah, namun gimana sih? Namun sebaliknya, kalau misalkan market kita kecil ataupun audiens kita kecil, contoh, nah teman-teman tahu kan ada namanya baju gitu ya, ataupun kayak seperti peralatan kayak dompet ya kan, atau sepatu yang terbuat dari kulit hewan, seperti kulit ular, ya kan, kemudian kulit buaya gitu kan. Nah, tapi gimana jadinya kalau teman-teman sekalian itu punya produk gitu ya, ataupun baju yang terbuat dari kulit kodok gitu ya, ataupun nggak familiar lah teman-teman, yang nggak pernah didengar sama kita ya, atau orang-orang. Nah, otomatis target marketnya kan kecil, hanya segelintir orang aja yang tahu. Nah, otomatis penghasilan kalian juga akan segelintir orang tersebut. Karena apa? Karena orang yang tahu marketnya, orang yang tahu produknya ya hanya sebagian kecil aja, nggak besar. Seperti itu. Sehingga otomatis akan mempengaruhi penghasilan kalian juga. Gitu ya. Paham ya? Jadi sampai sini paham ya? Jadi gimana sih caranya? Pentingnya untuk menentukan target market agar luas, agar besar. Nah, kalian pertama harus riset teman-teman ya. Harus riset kira-kira kalau produk ini, kira-kira marketnya siapa yang kita tuju, dan besar nggak sih marketnya? Banyak nggak sih? Populer nggak sih produknya? Populer nggak sih nanti kalau kita jualin ini produknya? Seperti itu. Paham ya? Nah, itu step yang kedua. Dan step yang terakhir yaitu pastikan audiens mau membayar untuk produk kamu. Nah, ini bersangkutan nih teman-teman sama hal yang di atas tadi, antara spesifik dan juga market. Nah, teman-teman sekalian, percuma aja ya kalau kita udah ngelakuin dua hal di atas tadi ya.
Misalkan kita sudah menentukan target marketnya secara spesifik nih, udah detail banget ya, umurnya, kemudian minatnya, orangnya tinggal di mana ya kan, kemudian apalagi misalkan tertariknya sama apa ya kan. Nah kemudian marketnya juga besar nih, luas. Oh ternyata ini kayaknya besar nih produk yang akan kita jual, marketnya ini besar. Nah tapi kalau kamu lupa satu hal, kira-kira kamu itu nggak ingat ini, misalkan produk ini mau nggak sih si audiens ini beli, gitu lah. Paham nggak sampai sini? Jadi misalkan ya, kalau kamu udah menentukan 2 di atas tadi, tapi kamu lupa nih, kira-kira kamu buat harganya yang terlalu mahal banget. Nah, kira-kira mau nggak orang beli? Otomatis nggak akan beli teman-teman, gitu ya. Kalau misalkan kamu punya produk, tapi nggak terjangkau sama audiens yang kamu targetkan, kamu punya produk nih, misalkan e-course, ya kan? E-course tentang make money online, tentang cara menghasilkan uang dari YouTube lah, misalkan nih, kayak e-course YouTube lah ya, anggap aja e-course YouTube. Nah, tapi harganya itu kayak ngelebihi harga gaji UMR gitu ya, 5 juta ya, ya otomatis marketnya, contoh ya, hanya sebagai contoh teman-teman, walaupun ada, tapi hanya sebagai contoh ya, anggap aja, walaupun ada. Nah, jadi mungkin marketnya ya buat kalangan orang-orang atas aja gitu kan. Nah, sedangkan yang butuh bangun channel itu pemula adalah orang-orang kayak kita teman-teman, orang-orang yang kecil ya kan, orang-orang yang ingin punya pendapatan dari YouTube kan, ngerintis ya kan. Kalau orang udah kaya ya ngapain main YouTube, misalkan kayak gitu, berarti otomatis sudah punya bisnis gede ya kan. Dan hanya sebagai contoh ya teman-teman, bukan berarti benar atau salah gitu, paham ya. Jadi pastikan nih audiens kamu mau membayar untuk produk kamu. Jadi kamu harus perhatikan juga, kira-kira kalau kamu punya produk ini ya kan, kamu punya produk digital atau produk fisik ini, kira-kira si audiens ini yang kita target ikan ini mau nggak sih beli produk saya, kayak gitu. Kemudian harganya terjangkau nggak sih kalau ngasih harga segini. Nah kemudian apa sih manfaat yang bisa kita kasih ke audiens ini, kira-kira manfaat ini bisa diterima nggak ya sama audiens ini, gitu. Jadi difikirkan teman-teman ya, audiens, kira-kira audiensnya itu mau bayar nggak sih dengan produk yang kita jual, dengan produk yang kita tawarkan, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, dari ketiga hal tersebut, saya ingin punya rumus nih teman-teman, agar menentukan target marketnya mungkin lebih spesifik lagi. Nah, mungkin kalau kalian ini dari 3 hal ini masih rancu gitu ya, masih terlalu awam, terlalu bingung ya, nggak dapat gambaran. Nah, di sini saya udah buatkan lagi, ataupun sebuah kasih rumus ya, gimana caranya agar kalian bisa nih menentukan target marketnya lebih detail lagi. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya rumus 5W1H. Kalau kalian pasti belajar ya, dulu di sekolah di bangku SD, kalian pasti belajar yang namanya 5W1H. Itu seperti kata-kata pertanyaan ya, 5W, seperti what, why, who, where, when, dan juga hanya how atau bagaimana. Nah, di sini kita akan pakai rumus ini untuk menentukan target market kita. Contoh, what, kita akan mulai dari what. What, apa masalah atau kebutuhan audiens kita nih? Apa sih problemnya? Seperti itu. Kemudian why, kenapa? Kenapa audiens ini tepat dan harus membeli produk kamu? Nah, kenapa nggak harus dari produk orang lain aja, kayak gitu. Nah, kemudian who, siapa audiens kamu secara spesifik? Siapa sih orang yang ingin kamu tujukan, yang ingin kamu pasarkan, seperti itu. Ya, kemudian where, di mana tempat audiens kamu berkumpul dan audiens dapat membeli produk kamu. Ya, apakah di YouTube banyaknya ngumpulnya audiens kamu, apakah di TikTok anak muda ya kan, apakah di Facebook buat ibu-ibu ya kan, buat bapak-bapak yang udah tua-tua misalkan contoh. Nah, kemudian audiens dapat membeli produk kamu di mana? Apakah di toko online dan lain sebagainya. Nah, kemudian when, kapan waktu yang tepat untuk beli produk kamu dibeli oleh audiens. Nah, itu kan ada waktu-waktunya ya. Kemudian terakhir adalah how, bagaimana. Bagaimana sih caranya agar audiens kamu mengerti produk kamu? Kan nggak mungkin ya teman-teman, kalau kamu lagi di jalan tiba-tiba kamu ditawarin sama sales, kira-kira kamu mau beli nggak? Nggak akan kan? Pasti kamu ilfil gitu ya yang ada. Jadi itu sama halnya dalam dunia online atau digital. Jadi kita nggak bisa langsung menjual produk ataupun menawarkan sebuah offer gitu ya, penawaran, tanpa orang lain itu mengerti apa sih produk kita gitu kan. Jadi kita tugasnya adalah membuat mereka mengerti mulai dari pengenalan produk, kemudian cara kerja produknya, kelebihan dan kekurangan produknya, solusi masalahnya, dan juga harganya pastinya gitu ya. Nah, sehingga hal ini membuat orang itu bisa mengerti dan akhirnya kalau tertarik ya pasti akan beli produknya. Oke, paham ya sampai sini ya?
Nah, 5W1H ini coba deh kita praktekkan sama-sama yuk. Gimana kalau kita praktekkan? Nah, contoh 5W1H. Dari apa atau what? Nah, apa contoh tidak punya uang atau pengen punya uang? Nah, ini masalahnya ya, ini masalah, problem. Nggak punya uang nih, bokek atau kere. Nah, kemudian kenapa? Kenapa? Karena uang sebuah kebutuhan untuk membeli segala sesuatu, dan karena produk ini mengajarkan secara terstruktur, secara step by step, cara agar menghasilkan uang dengan harga murah plus materinya komplit banget. Nah, tadi kejawab kenapanya. Nah, kan nggak punya uang. Nah, kemudian kenapa sih? Alasannya adalah karena uang ya memang buat kebutuhan hidup gitu ya. Nah, kemudian karena produk ini juga mengajarkan kamu agar cara menghasilkan uang tuh gimana. Jadi ada relevansi ya, relate ya teman-teman ya. Jadi kita nggak punya uang, kemudian diajarkan dari produk ini cara menghasilkan uangnya dengan materi yang lengkap dan harga yang sangat murah. Ya, jadi relate, ada relevansi. Kemudian siapa? Nah, siapa sih target marketnya? Siapa sih audiens yang ingin kita tawarkan? Nah, contoh, mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan. Ya, biasa kan mahasiswa itu ya, kita tahu ya, kalau kita terlahir dari keluarga yang pas-pasan, base ekonominya kalau kita ngekos ya terbatas gitu ya. Bisa buat bayar uang kosan, ataupun buat uang sehari-hari ya kan, akomodasi, nongkrong, ataupun buat bayar biaya uang kuliah sendiri. Gitu ya. Kemudian, contoh, karyawan full time yang ingin bekerja dari rumah. Nah, contoh, misalkan kalian tuh capek ya, udah kerja dari pagi, dari jam 9, masuk jam 8, kemudian pulang-pulang jam 5 sore. Nah, besoknya lagi kayak gitu lagi. Malamnya istirahat, besoknya gitu lagi. Nah, itu namanya red race, teman-teman. Jadi, secapek apapun kita bekerja, ya, sekencang apapun kita berlari, kita tetap akan mendapat gaji yang sama ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman bekerja pasti kalian udah nggak asing ya teman-teman ya, udah ngerti lah pasti ya di industri pekerjaan gimana. Nah, jadi mungkin kalian bete nih, pengen cari suasana baru, pengen switch karir. Nah, bisa loh dengan dengan menargetkan produk ini, teman-teman jadi bisa nih membuat orang yang tadinya karyawan jadi switch karir. Jadi apa? Misalkan jadi freelancer, jadi pengusaha yang nggak terpaku sama waktu ataupun di deadline sama bos gitu ya misalnya. Nah, kemudian contoh lagi, ibu rumah tangga yang ingin tetap produktif untuk menghasilkan uang dari rumah. Nah, ini keren banget teman-teman. Sekarang tuh udah ke zaman lagi cewek ataupun istri ya, seorang ibu rumah tangga buat bergantung sama si suaminya. Kenapa ya? Cowok itu nggak bisa diandelin teman-teman. Apalagi yang bukan nggak bisa diandelin. Maksud dalam tanda kutip itu kita tuh nggak boleh berpaku sama cowok doang. Karena suatu saat pasti ada ya namanya ekonomi, suami ada yang namanya naik turun teman-teman. Kalau istri ngandelin suami doang ya, nah pasti ketika ekonomi terpuruk ya otomatis kita juga ya terpuruk, makan apa gitu loh ya kan. Nah, gimana sih pengen jadi istri yang produktif? Nah, ini teman-teman, misalkan contoh belajar digital marketing, nanti jualan online, dropship, atau nge-YouTube, ngapain lah ya, bikin konten masak. Nah, itu kan jadi produktif gitu ya. Nah, jadi buat ibu rumah tangga ingin produktif untuk bisa menghasilkan uang dari rumah. Contoh gitu ya. Nah, kemudian di mana? Di grup Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Dan produk dapat dibeli di mana sih? Misalkan di toko A, di toko B, di website A, di website B, dan lain sebagainya. Kemudian kapan? Nah, kapan sih waktu yang tepat buat beli produk kamu? Nah, sekarang juga. Kenapa? Karena semakin cepat belajar, semakin cepat praktek, maka semakin cepat dapat feedback, semakin cepat kita bisa evaluasi, dan maka semakin cepat juga kita bisa menghasilkan uang. Ya, jadi semuanya ada step-step yang teman-teman. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, contoh bagaimana buat landing page, jelaskan semuanya di sana. Nah, apa sih itu untuk menjawab apa, kenapa, siapa, di mana, dan kapan semuanya ini? Lalu kita tutup dengan kata bagaimana. Bagaimana sih untuk menghasilkan uang dengan kata-kata yang tadi di atas untuk menjawab solusinya. Nah, yaitu dengan membuat yang namanya landing page. Nah, apa sih itu landing page? Nah, landing page itu satu halaman teman-teman ya. Nah, hampir sama seperti website, tapi kalau website itu, kalau teman-teman itu lihat ya, ketika diklik ada banyak banget fitur-fitur nih, kayak gitu. Nah, tapi kalau landing page itu berfokus pada satu jenis strategi atau produk misalkan. Jadi hanya difokuskan untuk misalkan memasarkan produk, mengenalkan sebuah informasi. Jadi hanya fokus satu informasi aja. Itu jadi hanya fokus satu tujuan aja, seperti itu. Itu namanya landing page. Jadi teman-teman bisa tuh jelasin apanya, kenapanya, siapanya, di mananya, kapannya di landing page itu. Sehingga orang tuh nggak nanya-nanya lagi nih, nge-DM ke kita lagi nih. Udah teman-teman jelasin semua di landing page,
Sehingga ketika ada orang yang masih bingung gitu kan, ya udah baca semuanya di landing page teman-teman semuanya. Itu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itulah cara untuk menentukan target market atau audiens kita. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini teman-teman, sebenarnya praktis bisnis yang simple itu sebenarnya kayak gini. Ketika ada produk, ya, nih step 1 ini produk, masalah itu produk teman-teman, sama aja. Nah, kemudian step 2 ketika ada produk, ketemu dengan target market atau si pembelinya, si yang punya masalahnya, si yang ingin diselesaikan masalahnya. Nah, ada relevansi antara produk dengan target market, maka insya Allah itu akan terjadi closing ataupun penjualan. Ya, itu dengan tanda kutip ya, harus diingatkan. Ada relevansi ataupun relate. Ya, jadi antara produk dengan target market, dengan orang yang memang membutuhkan produknya itu memang cocok. Nah, sehingga nanti akan tertarik, kemudian membeli produknya. Nah, kemudian step selanjutnya, setelah kita menentukan target market nih, kita udah tahu nih, kita udah tahu masalahnya apa, kemudian step kedua kita sudah menentukan siapanya yang ingin kita selesaikan masalahnya. Nah, kemudian step yang ketiga, itu buat produk digital atau produk fisik. Nah, kita sudah sampai di mana ke tahap produk. Nah, selanjutnya kita kan ingin berjualan online teman-teman ya. Kan nggak mungkin teman-teman kita berjualan angin gitu kan, tanpa ada yang ingin barang yang kita jual gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mau fokus berjualan produk digital atau mau fokus berjualan produk fisik. Nah, namun saran saya teman-teman sekalian, kalau misalkan saya boleh kasih saran untuk seorang pemula ya, kalau kita ngomongin seorang pemula ataupun orang yang nggak punya modal banyak, orang yang nggak punya modal besar kayak kita, ya dengan orang-orang yang baca nih, yang nonton video saat ini, kalau kita nggak punya budget besar teman-teman, ya saya lebih sarankan ke teman-teman sekalian untuk memulai dengan membuat yang namanya produk digital. Nah, kenapa sih nggak produk fisik aja ya? Nanti kita kan sama-sama membahasnya. Nah, kenapa sih saya lebih menyarankan buat produk digital? Nah, produk digital itu contohnya kayak mana sih? Ya kan? Nah, nanti kita kan sama-sama bahas. Nah, apa sih yang membedakan antara produk digital dengan produk fisik? Nah, di sini beberapa kelebihan produk digital yang saya rangkum. Yang pertama, hampir tanpa modal. Nah, maksudnya adalah, masa iya sih nggak pakai modal buat produk digital? Ya, buat produk digital hampir tanpa modal, bukan berarti blast tanpa modal banget. Nah, which mean kalau teman-teman mau jadi pengusaha atau pebisnis, pasti kalian membutuhkan yang namanya pengorbanan. Nah, salah satunya adalah modal. Jadi kalau kalian nggak siap modal, ya nggak siap, artinya kalian juga nggak siap menerima resiko bisnis yang nantinya kalian jalankan, teman-teman. Nah, jadi dalam produk digital, kenapa sih yang membedakan? Saya sarankan lebih ke prefer produk digital dibanding produk fisik. Kalau produk fisik, otomatis kalian harus stok barang, harus beli barang dulu. Tapi kalau produk digital, itu hampir tanpa modal. Apa modalnya? Ya modalnya cuma internet, handphone, dan juga laptop. Optional laptopnya kalau punya. Kalau enggak juga bisa pakai handphone aja. Nah, jadi kayak seperti apa sih produk digital? Produk digital itu banyak teman-teman. Bisa seperti e-course, bisa seperti podcast, bisa seperti e-book, bisa seperti ya dan lain sebagainya, itu banyak banget teman-teman. Ya, jadi modalnya cuma internet, HP, dan juga laptop. Ya, hampir tanpa modal. Ya, jadi kalian nggak bakal keluar modal besar. Gitu ya. Nah, kemudian enaknya produk digital itu yang kedua, dibuatnya sekali, kemudian cuannya berkali-kali. Nah, atau dalam tanda kurung unlimited sales atau stok. Nah, ini yang paling gurih teman-teman ya menurut saya. Apa yang membedakan antara produk digital dengan produk fisik? Nah, di sini benefit yang paling keren ya. Cuannya itu bisa berkali-kali. Kita bisa jual berkali-kali tanpa harus kehabisan stok, tanpa harus tanpa harus orang itu belinya itu cuma bisa ada kuotanya gitu lah. Berapapun orang yang mau beli bisa, berapapun omset kita bisa dapat. Ya, jadi produk digital dibuatnya sekali, cuannya berkali-kali. Nah, coba kalau misalkan kita contohkan ya, produk fisik. Kalian jual misalkan baju nih, teman-teman sekalian ya. Kalian jual baju, mau reseller atau dropship. Nah, otomatis kalian kan harus beli bajunya dulu kan. Kan nggak mungkin bajunya itu kan gratis, teman-teman ya. Pasti ada keluar modal dulu kan di awal untuk membeli produknya atau bajunya kan, barangnya. Nah, otomatis kita ngeluar modal dulu nih. Misalkan bajunya itu harganya 80.000 nih. Nah, 80.000 kita keluar dulu nih 80.000. Nah, kemudian ternyata ketika setelah kalian itu upload atau posting di Shopee misalkan, wah, ternyata banyak banget nih yang beli produknya. Nah, ternyata tertarik, mungkin
gambarnya bagus banget ya, 3D gitu ya, animasinya keren gitu kan. Nah, akhirnya banyak tuh yang beli. Nah, akan tetapi kan otomatis karena orang itu banyak yang beli, otomatis kita harus restock teman-teman. Harus beli lagi, muterin uangnya lagi, muterin uangnya. Buat apa? Buat beli produknya, kemudian kita naikin harganya, kita jual. Nah, kita bisa ambil selisih profit untungnya dari harga jual. Nah, tapi kan kita harus muterin lagi untuk beli produknya lagi. Iya, kalau misalkan barangnya masih ada. Kalau misalkan yang belinya itu 100 ataupun 500 orang, kemudian produknya stoknya habis gimana? Nah, itu adalah kelemahan daripada produk fisik sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi produk fisik bergantung pada stok teman-teman ya. Kalau stoknya habis ya mau berapapun banyak yang beli ya mau gimana, produknya udah habis. Nah, tapi lain halnya dengan produk digital. Nah, teman-teman misalkan ya punya e-course tentang YouTube. Gimana caranya agar bisa sukses di YouTube, sukses dari YouTube. Bisa menghasilkan uang puluhan juta, 20 juta, 30 juta per bulan dari YouTube, passive income. Nah, kalian buat nih, misalkan contoh, ya kalian rekaman buat video, ya kan? Kalian rekaman buat video, kalian optimasi website, landing page, buat metode pembayaran, dan lain-lain. Kalian siapkan semuanya itu, ya kan? Buat produk digital tentang e-course per konten atau e-course YouTube. Nah, kemudian kalian jual. Nah, ketika misalkan ada orang yang membeli nih teman-teman, kalian jual ke teman dulu, ada orang yang membeli banyak misalkan ya, ada 100 orang yang beli, 100 orang yang beli produk kalian, 100 orang juga bisa beli produk kalian, nggak akan kehabisan stok. Kenapa? Karena ya produknya digital teman-teman, bisa diakses lewat internet, 5 menit langsung sampai, 5 menit, nggak sampai 5 menit sih, 1 menit juga pun langsung bisa diakses ya. Karena tinggal nge-link aja kan, gitu. Tinggal buka websitenya apa atau linknya apa, langsung bisa diakses, gitu kan. Dan itu nggak pakai modal apapun kan. Modalnya apa ya? Otak kalian doang. Ya kan, otak kalian diubah ke dalam sebuah e-course, dalam sebuah bentuk video. Akhirnya dijual deh. Nah, sehingga berapapun orang yang beli produk kalian, otomatis omset kaliannya sebesar itu pula. Seperti itu. Nah, itulah gurihnya daripada produk digital ya, dibuatnya sekali, cuannya berkali-kali. Kan kalian buatnya cuma sekali, tapi orang bisa berbelinya itu berkali-kali kan. Seperti itu. Kalau produk fisik ya, kalian belinya nggak sekali teman-teman ya. Kalian harus restock terus kalau ada. Jadi itu high demand tuh ngikutin berapa banyak orang yang beli, otomatis segitu juga kalian harus ngeluarin modal, muterin modal lagi. Nah, itu produk fisik gitu ya. Tapi kalau ada produk digital, unlimited sales, berapapun penjualan itu bisa, dan unlimited stock, tanpa stok barang ya, tanpa kehabisan stok, itu bisa, omset kalian itu bisa gede banget gitu ya. Nah, kemudian tidak ada biaya pengiriman. Of course, kalau produk digital itu nggak ada biaya pengiriman ya, karena cuma klik-klik doang gitu kan nggak pakai ongkir ya, kecuali kalian berjualan produk fisik. Misalkan kalian tokonya di Sabang ya, di Aceh, kemudian yang belinya di Papua, di Merauke. Nah, otomatis kalian tekor bandar teman-teman ya, karena ongkir itu gede banget dari ujung ke ujung, dari Indonesia ujung ke Indonesia barat ke timur gitu loh. Jadi ongkirnya lumayan gede ya pasti teman-teman ya, dan juga sampainya pasti lumayan lama juga sih, spend time waktu lama banget. Nah, itu kelemahan produk fisik. Tapi kalau produk digital kan nggak ada ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak membutuhkan ruang yang banyak atau memakan tempat. Kalau produk digital, kalau kalian misalkan berjualan e-course, kemudian berjualan podcast juga, berjualan apapun itu nggak makan banyak tempat ya. Kalian cuma butuh kuota doang paling teman-teman ya. Kalau kalian pakai wifi udah aman, beres ya kan. Nah, paling kuota, kemudian kalau kalian butuh hosting ya kan, buat menyimpan folder-folder kalian, yang paling itu website atau toko online ya. Jadi kalian nggak butuh penyimpanan yang besar banget, kalian nggak butuh gudang buat penyimpanan barang, buat barang baju, toko dan lain sebagainya. Itu kalian nggak perlu nyewa apapun, nggak perlu nyewa tempat, nggak perlu nyewa kontrakan, nggak perlu nyewa gudang buat stok barang doang gitu loh. Sehingga otomatis modal kalian juga akan lebih minim seperti itu. Nah, kemudian margin atau profitnya itu tinggi, up to 100%. Nah, ini yang juga bagus teman-teman dibanding produk fisik ya. Produk digital itu marginnya itu ataupun keuntungan profitnya itu bisa hingga 100%. Dengan kata lain, the meaning is kita yang menentukan kita mau untung berapa. Nah, lain halnya dengan produk fisik. Ya produk fisik sih sebenarnya bisa, tapi mungkin nggak sampai 100% teman-teman. Apalagi kalau kalian tuh cuma dropship gitu ya, otomatis harganya itu ditentukan sama si supplier tangan pertamanya ya kan, si supplier yang punya produk yang pertamanya itu. Misalkan harga dari si supplier itu ada 50.000. Nah, otomatis kalau kalian mau menjadi reseller atau dropship ya kan, otomatis kalau kalian mau jual lagi kan kalian harus naikin harganya lagi.
ya kan, seperti itu. Jadi otomatis ya harganya itu ya kalian nggak bisa tinggi-tinggi banget seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kalian itu naikin harga pun ya kan, otomatis kan kalian tetap harus ngeluarin modal lagi ya kan, ngeluarin modal lagi buat beli barangnya lagi, stok lagi ya. Jadi which mean profitnya ya nggak nyampe 100% banget gitu loh. Dan halnya dengan produk digital, kalau kalian punya e-course kayak tadi ya, saya contohkan e-course lagi. Nah, kalian punya e-course, kemudian kalian jual ya kan dengan harga 100.000 per satu e-course-nya, satu materi. Nah, satu materi itu satu orang 100.000. Nah, kalau ada 10 orang, ya otomatis kalian udah dapat 1 juta. Dan itu real, bersih 1 juta. Nggak ada potongan-potongan, nggak ada harus kita muterin modalnya lagi, buat stok barangnya lagi, itu nggak ada. Berstok materinya lagi itu nggak ada, teman-teman. Jadi enak banget ya. Jadi bersih itu. Nah, kalau di produk digital, pendapatan kalian A, ya otomatis penghasilan kalian bersih ya A. Secara umum seperti itu. Ya, nah kemudian mudah diakses dan dibagikan. Kalau di internet ya kita tahu ya bahwasanya internet itu lebih gampang diakses ya dibanding produk fisik. Kalau kalian mau sharing, mau berbagi lewat produk fisik, otomatis kalian harus nerima ongkir ya kan, harus ngirim pakai ongkir ya kan, pakai jasa JNT, JNE. Tapi kalau internet ya, namanya internet, kalau digital ya langsung klik-klik aja ya udah sampai teman-teman, nggak nyampe 1 menit lagi. Jadi lebih mudah diakses, lebih cepat, dan juga lebih enak dibagikan ya. Nah kemudian jangkauan luas tanpa batas, nah available worldwide. Nah sebelum terakhir ini ya otomatis kalau kalian punya produk digital yang bisa ngakses itu bisa dari Indonesia atau bahkan internasional seluruh dunia, mau di Cina, Eropa, mau dimanapun itu bisa diakses selama ada internet. Ya, jadi tetap otomatis marketnya itu kan besar, ya kan, luas. Mau dari Indonesia, mau dari Amerika yang beli, bule pun yang beli kalau tertarik produk kalian bagus ya kan, misalkan tetap bisa beli. Tapi kalau produk fisik misalkan, kalian jual misalkan baju tadi ya, baju jual di domestik aja di Indonesia, itu udah kena ongkir berapa? Nah, belum lagi kalau kalian mau ekspor atau mau import gitu ya. Nah, mau ekspor import, mau ke barang luar negeri, itu otomatis ongkirnya pun pasti lebih gede teman-teman ya. Jadi belum untung tapi udah habis diongkir, mungkin seperti itu ya. Nah jadi itulah teman-teman. Kemudian jenis produk unlimited atau sangat beragam. Jadi otomatis produk digital juga ada banyak banget nih produknya, bisa otomatis bisa beragam, nggak cuma produk fisik aja ya, seperti e-course, YouTube, podcast, kemudian apalagi ada e-book dan lain-lain. Jadi produk digital juga banyak banget ya. Kemudian step keempat penting nih teman-teman, creating funnel atau conversion funnel. Nah sales funnel, high conversion, corong penjualan, tinggi konversi. Jadi langkah selanjutnya, step keempat ini kita adalah membuat yang namanya landing page ya, seperti gimana sih funnelnya itu dibuat ya, gimana sih caranya dari awal orang lihat konten kita sampai benar-benar membeli itu gimana. Nah langsung aja, yang pertama ada traffic gratis atau berbayar. Nah traffic ini adalah orang yang melihat konten kita teman-teman. Jadi traffic ini kan bisa banyak ya, dari sosial media dan juga platform video. Bisa jadi Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Quora, Pinterest, Twitter, dan lain-lain. Nah contoh halnya seperti ini teman-teman. Ya jadi misalkan ini akan ada iklan ya, ada iklan. Nah di sini ada jualan hosting. Jadi buat hosting itu buat orang yang beli websitenya. Jadi kalau ada orang mau buat website perlu yang namanya hosting. Dia jualan hosting. Nah kalau ada orang yang mau buat website tertarik, pasti dia ngeklik ini ya teman-teman, ya kan? Pasti dia pengen beli hosting. Nah kemudian setelah dia mengklik iklan, ini kan iklan teman-teman ya, dia nge-ads di Facebook. Nah langkah selanjutnya itu namanya buat landing page ya, masuk untuk landing page teman-teman sekalian. Nah landing page itu yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya. Landing page itu tadi saya sudah jelaskan seperti website seperti itu ya. Nah, buat landing page yang high converting itu menghasilkan konversi tinggi. Seperti buat copywriting menarik, ya kata-kata yang menarik, headline yang menarik, kemudian tawarkan offer atau penawaran produk yang tidak dapat ditolak. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau kalian tuh buat penawaran produk yang A atau B, ya, ataupun mau pilih atau tidak, otomatis kalau misalkan orang itu nggak interest atau tertarik, pasti nggak akan milih itu, ataupun nggak akan tertarik ya, nggak akan beli, nggak jadi beli. Tapi gimana caranya kalian buat penawaran yang tertarik? Misalkan contoh, kalau beli satu harga 50.000 satu produknya, tapi kalau beli harga dua, kalau beli dua harganya cuma 70.000, kan harusnya 100.000 ya kan. Nah, harganya cuma 70.000 plus dapat bonus A, B, C misalkan. Nah itu penawaran yang nggak dapat ditolak ya. Orang tuh pasti mikir, daripada beli satu cuma 50.000, mending beli dua aja sekalian. Harganya lebih murah, ekonomis, lebih hemat, 70.000, nggak nyampe 100.000, tapi plus dapat bonus lagi, seperti itu. Itu namanya offer atau penawaran yang nggak dapat ditolak, ya. Nah, kemudian ubah traffic. Nah,
contoh landing page itu seperti apa ya sebelumnya. Nah, tadi kan udah ngeklik iklan teman-teman ya. Nah, landing page ini seperti ini. Jadi di sini dijelaskan tuh ada produknya apa aja ya kan. Di sini ada produk, ada harga, ya ada sumber daya dan lain-lain. Jadi di landing page itu tuh tujuannya adalah untuk mengenalkan produknya ya. Produknya seperti apa dijelaskan semuanya di landing page. Nah, setelah masuk ke landing page nih orang itu ngapain teman-teman? Lalu langkah selanjutnya ubah traffic menjadi prospek ya. Nah, traffic ini kan tadi orang-orang yang klik ini ya teman-teman ya, yang ngeklik iklan ini. Nah, traffic itu namanya traffic kotor ya, ataupun masih belum bersih. Mungkin ada aja orang yang asal-asalan ngeklik ya kan, atau pura-pura kepo ya kan, nggak sengaja kepo-kepo doang. Nah, kemudian ubah traffic menjadi prospek. Prospek itu artinya calon pembeli ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, cara jitu dapatkan prospek atau calon pembeli ada dua teman-teman. Yang ini secara umum ya, bisa buat formulir atau pendaftaran ya, misalkan kayak gini. Pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah website kemudian disuruh masukkan nama, email, dan juga WhatsApp. Nah, nama, email, dan juga WhatsApp untuk apa? Untuk mereka punya data, teman-teman. Kalau mereka itu punya data kalian, punya nama kalian, punya email kalian, punya WhatsApp kalian, otomatis dia akan lebih mudah untuk mempromosikan produk-produknya ke kalian setiap harinya. Ya, nanti otomatis kalian akan tertarik nih sama produk yang akan ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua, buat pop-up niat keluar untuk dapatkan email. Nah, kenapa sih emailnya penting banget ya? Karena email itu lebih mudah teman-teman ya, lebih mudah untuk dijangkau, lebih mudah untuk dikirim, setiap hari juga bisa. Ya, dan lebih hemat teman-teman, nggak perlu kita buat spanduk ya, cukup pakai email aja. Kita bisa promosi setiap harinya. Gitu. Nah, contoh email itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, bukan contoh email, ini seperti ubah traffic menjadi prospek itu seperti ini. Contoh ya. Di sini ada gambarnya ya kan, ada free ebook nih bacaannya, kemudian you want lead, we got your back. Di sini kasih kata-kata, di sini kasih penjelasan, kemudian di sini ujung-ujungnya disuruh masukkan nama, email, kemudian di sini company name. Nah, tapi itu opsional bisa apa ya, tapi secara umum mayoritas sih nama, email, dan juga nomor telepon atau WhatsApp. Ya. Nah, oke, paham ya sampai situ ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah ubah traffic menjadi prospek, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kembangkan prospek dengan komunikasi tindak lanjut yang relevan. Maksudnya adalah setelah kalian itu membuat seperti ini ya, membuat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian gunakan dua strategi magnet atau lead magnet, yaitu email pemasaran atau email otomatisasi dan juga free webinar. Nah, email pemasaran itu email marketing ya. Email marketing itu siapkan kampanye email otomatis. Nah, email otomatis itu seperti apa sih? Contoh ya, contohnya kayak gini ya teman-teman. Nih, ini adalah email, isi emailnya. Contoh ini Dini Santoso, seorang mentor ya, entrepreneur. Dia udah bisa menghasilkan 100 juta per bulannya. Ini caranya dapat income 100 juta per bulan di New Creator Economy. Nah, dia menjelaskan tentang produknya. Habis itu dia jelasin, halo Dava punya income 100 juta per bulan di New Creator Economy, bla 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 bla. Dia dijelasin sama dia tentang produknya, nanti ujung-ujungnya dia akan menawarkan sebuah produk dia, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi otomatis ini namanya email marketing. Nanti lama-lama kalau ditawarin kayak gitu, kita kan pasti capek juga ya. Pasti akan, oh iya, beli aja sih, kepo jadinya. Seperti itu misalkan. Nah, kemudian free webinar atau free webinar untuk mendorong keyakinan emosional. Webinar itu seperti kalau teman-teman punya produk ya, ataupun punya e-course, untuk meyakinkan, oh apa sih produk yang ada di dalamnya itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini lobet ya sebentar lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya mulailah menjual produk. Nah, setelah langkah seperti itu, kalau teman-teman udah siap ya tentang strategi magnet-magnetnya, nah langkah selanjutnya produk siap dijual. Nah, kalian bisa siap-siap riset dulu mau launching di mana, mau jual di mana, mau di landing page kah, mau di integrasi e-commerce kah, di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, ataupun mau di bio link sosial media. Ya, di Instagram kan ada bio linknya ya, atau mau di situ, atau di TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah fokus untuk meriset menjual produk di mana, selanjutnya hasilkan lebih banyak penjualan dengan otomatisasi pemasaran. Nah, manfaatkan dua cara strategi ini, email pesanan yang ditinggalkan. Nah, yakinkan orang agar mereka meninggalkan emailnya. Ini hampir sama kayak yang tadi ya, intinya sih, buat gimana caranya agar orang itu mau meninggalkan emailnya. Nanti agar apa? Agar kita bisa promosiin produk kita ke orang tersebut lewat email. Ya, paham ya? Nah, kemudian kedua, rekomendasi produk. Nah, secara otomatis merekomendasikan produk terbaru yang relevan bila ada. Nah, ini ada tuh kalau di GetResponse, kalau kalian punya produknya nggak cuma satu, kalian tuh bisa loh promosiin upsell. Jadi kalian promosiin produk A, tapi kalian sekalian tuh promosiin produk B. Siapa tahu audiens kalian tuh tertarik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh teman-teman, kayak gimana sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak? Nah, jadi contohnya seperti ini.
sorry. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada headline, di sini kalian bisa lihat sub headline, kemudian bullet listnya, intinya sih penjelasannya, ujung-ujungnya dia ngasih formulir deh, ngasih nama, email, dan juga ya nomor WA dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, nah setelah itu jual lebih tinggi dengan penawaran yang relevan. Ya, nah ini dia. Nah, itu buat halaman upsell 1 klik. Ya, ini hampir sama yang seperti tadi. Jadi kalian tuh jual promosi produk A misalkan ya, tapi kalian juga sekalian promosi produk B-nya. Kayak gini contohnya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada choose any plan, di sini kan harganya sama ya, $12. Nah, seperti itu. Jadi tapi di sini beda, ada yang print digital plus digital. Jadi bisa milih tuh, kalian bisa print mau digital juga atau print plus digital. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman sekalian baru deh masuk ke funnel yang terakhir, yaitu adalah dibayar atau cuan. Nah, di sini teman-teman sekalian barulah mereka pasti insya Allah akan membeli produk kalian. Sudah sangat yakin nih, karena sudah melewati banyak proses. Nah, tapi di sini juga masih ada satu step lagi, yaitu berikan orang kemudahan pembayaran. Jangan sampai udah yakin hatinya, udah yakin pengen beli, pengen check out, tapi nggak ada nih metode pembayaran yang dia punya. Misalkan dia itu nggak punya m-banking, ataupun dia itu pengennya itu dari Shopee Pay bayaran, tapi nggak ada tuh pembayaran metode Shopee Pay. Nah, tadinya yang pengen bayar nggak jadi beli, gara-gara nggak ada metode pembayarannya. Jadi diperhatikan ya proses pembayarannya, metode pembayarannya kalau bisa lengkap dan juga banyak. Kemudian dan juga perlu diperhatikan sekarang udah pakai konfirmasi pesanan otomatis. Jadi kalau yang jual produk ya, mau produk digital, produk fisik, usahakan kalian sudah melakukan secara otomatis. Jadi nggak perlu manual lagi, nggak perlu tanya lagi apakah kamu udah order atau belum, kayak gitu. Jadi otomatis ketika ada orang yang beli checkout, otomatis sudah ada yang email ya, sudah ada email notifikasi yang masuk tentang pembelian kamu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, bimbel nomor 1 online Indonesia. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi ada form pembayaran. Oke teman-teman sekalian, nah itulah sampai kita di step yang sebelum terakhir. Dan di step kelima ini content domination. Baru nah setelah produk ready dan funnelnya rapi, selanjutnya hajar dengan konten gratis maupun berbayar atau ngiklan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan memahamkan audiens tentang produk kamu agar mereka tahu, mengerti dan mau membeli produk kamu. Nah, strategi pembuatan konten antara produk dengan target market harus relevan teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini saya tahan sebentar teman-teman ya. Saya ingin ambil chargeran dulu. Ini udah lowbat soalnya teman-teman sekalian, biar nggak mati juga rekamannya. Ya, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita sudah masuk teman-teman sekalian ya. Kita sudah masuk lagi, kembali lagi. Tadi saya ambil charger karena lowbat laptopnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, setelah produknya ready, saya ulangi lagi ya. Setelah produknya ready, kemudian funnel ataupun website landing page kita sudah rapi ya semuanya. Selanjutnya hajar dengan konten gratis maupun berbayar atau ngiklan. Dan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan memahamkan audiens tentang produk kamu agar mereka tahu nih, mengerti dan juga mau membeli produk kamu nantinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman sekalian ada juga namanya strategi pembuatan konten. Nah, jadi nggak asal-asalan gimana caranya agar kita bisa buat konten yang berpeluang konversinya tinggi, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama caranya adalah antara produk dengan target market harus relevan. Ya, jadi teman-teman sekalian itu harus perhatikan bahwasanya jangan sampai produknya A tapi target marketnya B, jangan ya. Kalau bisa produknya A, tapi target marketnya juga A juga ya. Jadi ada relevansi nih. Jadi antara minat dan juga kebutuhan ada kesamaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar konten marketing dan cara penerapannya. Baik dari jenis-jenis konten dan lain-lain. Nah, nanti kalian teman-teman, saya sudah kasih link di deskripsi ya. Kalau kalian mau belajar tentang gimana sih cara buat konten yang baik.
gimana sih cara buat konten yang marketing, gimana sih cara membuat konten yang berpotensi viral di media sosial, ya, yang nge-boom, yang hits gitu ya. Nah, saya taruh link produknya, link e-course-nya di kolom deskripsi kalau teman-teman mau join ya. Ya, silakan ya. Ini insya Allah bisa membantu kalian untuk bisa menghasilkan uang juga nantinya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, upload rutin minimal 1 konten per media sosial. Atau di YouTube misalkan setiap hari, contoh 30 hari 30 konten. Itu ya otomatis. Jadi kalau misalkan kalian itu upload konten rutin kan gitu ya. Nah, coba deh buat 1 konten aja, nggak usah banyak-banyak, 1 konten 1 hari. Nah, jadi otomatis kalau 30 hari kalian udah punya 30 konten teman-teman gitu ya. 2 bulan kalian udah punya 60 konten dan sebagainya. Nah, kemudian itu harus rutin gitu ya. Agar apa? Agar market kalian tuh, oh iya ternyata produk itu A, ternyata produk itu B, seperti itu. Agar paham gitu ya. Kemudian gunakan teknik copywriting dalam penulisan konten. Nah, copywriting ini merupakan jurus yang paling hebat sih dalam dunia digital marketing, teman-teman. Kalau teman-teman mau penjualannya itu tinggi. Ya, jadi copywriting ini adalah sebuah seni menulis ataupun seni iklan ya, seperti itu. Jadi gimana caranya agar dari kata-kata ini bisa apa ya, terbawa emosionalnya, bisa terpengaruh gitu loh, bisa jadi check out gitu loh, bisa jadi beli ya, cuma dari kata-kata aja ya. Jadi gimana cara buat headline yang bagus, gimana cara buat CTA, call to action yang menarik gitu kan, agar orang mau check out, mau beli. Gimana cara agar meyakinkan orang bahwa produk ini bagus, bahwa produk ini cocok untuk dibeli dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa belajar copywriting ya. Kemudian buat grup atau komunitas khusus untuk memudahkan serta berbagi konten kepada audiens. Nah, di sini kalau bisa teman-teman itu kan kalian punya konten ya. Punya konten itu kan pasti punya target market yang tadi saya bilang. Nah, otomatis ada orang-orang yang tertarik dengan produk kalian. Nah, coba deh buat dengan sebuah grup. Itu kan banyak ya, bisa gunakan Facebook, kemudian bisa gunakan Quora, bisa gunakan Pinterest dan lain-lain. Intinya coba deh buat grup-grup atau komunitas ya, di mana kalian menjual produk tersebut. Nah, sehingga kalian tuh bisa lebih mudah teman-teman untuk mengelola produk kalian, sehingga otomatis isinya itu adalah calon pembeli kalian semua di dalamnya sebenarnya gitu ya. Jadi dengan kalian membuat grup, otomatis ya akan lebih besar peluang kalian untuk check out, peluang kalian untuk berkonversi. Nah, kemudian selanjutnya thumbnail konten nomor 1 untuk apa? Untuk menaikkan CTR. Apa itu CTR? CTR adalah jumlah klik tayangan. Nah, jadi semakin banyak yang mengklik konten, otomatis semakin besar peluang produk kamu yang terjual. Nah, jadi teman-teman sekalian, CTR itu adalah contoh. Kalau misalkan kalian itu di YouTube, kalian kan nonton lewat thumbnail ya, yang pertama. Sebelum kalian nonton video orang lain kan, pasti pertama kali yang kalian lihat adalah thumbnail. Nah, thumbnail itulah yang bisa jadi faktor sebagai CTR, atau jumlah klik tayangan. Nah, di mana semakin banyak orang yang tertarik dengan thumbnail kalian, ataupun semakin banyak orang yang mengklik tayangan thumbnail kalian, otomatis akan semakin besar juga dong, otomatis peluang untuk penghasilannya, untuk dibeli produknya, seperti itu. Ya, paham ya? Jadi buat thumbnail itu jangan asal-asalan teman-teman ya. Kalau bisa belajar, banyak kok di YouTube tutorial-tutorial tentang cara buat thumbnail yang bagus. Kemudian ada banyak banget toolsnya seperti vidIQ, TubeBuddy gitu kan, untuk membuat thumbnail yang bagus itu gimana, A/B testingnya itu gimana. Nah, kemudian selanjutnya gunakan rumus CTFTA atau create, test, fix, test, dan juga exit. Nah, jadi maksudnya adalah C-nya adalah create atau buat produknya. Nah, kalian buat produknya mau produk fisik atau produk digital, it's okay. Kemudian sudah punya produknya, tes nih, tes ke market. Kamu coba jualan, kira-kira gimana respon market? Gimana feedback dari market? Gimana feedback dari orang yang kamu promosikan? Itu kira-kira mau beli nggak sih? Gitu kan? Nah, kalau misalkan kurang, ya otomatis kalian harus fix lagi. Kalian harus benahi lagi, kalian harus evaluasi lagi produk kalian. Kemudian selanjutnya kalau sudah clear produknya lagi, sudah dibenarkan, lalu tes lagi teman-teman. Tes lagi ke market lagi, coba jual lagi. Nah, otomatis biasanya di tahap yang kedua ini kalian akan terjadi closing, ya akan pecah telur lah seperti itu, terjadi pembelian ya, seperti itu. Jadi gunakan rumus CTFTA, jangan cuma sekali doang nih, udah punya produk kemudian jual nggak laku udah nyerah, jangan ya. Jadi tetap harus diperbaiki, improve, diperbaiki, kemudian coba lagi testing market lagi, ya pebisnis itu seperti itu. Intinya sih menjadi wajada gitu ya, intinya siapa yang mau bersungguh-sungguh pasti akan berhasil sih, itu benar. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebelum terakhir, lalui 10.000 jam terbangmu.
lalui 10.000 jam terbangmu dan don't give up before closing. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini hanya sebuah motivasi gitu ya ke teman-teman sekalian, ke diri saya juga. Ya, kalau misalkan kita cuma uploadnya sekali, upload kontennya cuma sekali, 2 kali, atau seminggu cuma 2 kali gitu kan, ya apa ya, dalam artian itu artinya kita belum sungguh-sungguh teman-teman, belum benar-benar bertekad untuk bisa menghasilkan. Ya jangan salah kalau cuma kayak gitu ya nggak ada yang closing gitu loh. Kalau kita cuma upload konten atau upload produk cuma sedikit, kemudian kita nggak cuma nunggu ya setelah kita upload konten, upload produk, kita cuma nunggu aja, berharap akan ada orang yang beli produk kita. Nah, kalau kayak gitu nggak akan bisa jadi sukses, teman-teman. Jadi perlu yang namanya 10.000 jam terbang. Di sini bukan berarti benar-benar harus 10.000 ya. Ini hanya sebuah asumsi, hanya sebuah kiasan aja, kata-kata peribahasa kiasan, bahwasanya dengan total jam 10.000 itu kalian itu udah matang. Kalian itu udah banyak mengalami pahit manisnya, jadi udah tahu banget nih seluk-beluknya, strateginya, semuanya, sehingga otomatis peluang konversinya juga pasti kalian juga akan lebih tinggi ya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, European Your Success. Nah saya punya mentor ya di review yang pernah bilang bahwasanya pada saat kalian itu bersungguh-sungguh ya, pada saat kalian itu mengesampingkan segala sesuatu yang nggak penting buat diri kalian bercoba fokus untuk belajar, bercoba fokus untuk mencari income tuh caranya gimana, berfokus untuk gimana sih cara membangun bisnis yang baik, gimana sih cara pengen punya bisnis tapi tanpa modal tuh gimana. Intinya ketika kalian tuh berusaha untuk membuat versi diri kalian lebih baik lagi, di saat itulah kalian merasakan sakit atau pain, ya, rasa lelah, rasa letih. Nah, di saat kalian merasakan rasa lelah, rasa letih itu, di saat itulah juga, insya Allah, pribadi kalian itu akan berkembang. Skill kalian akan berkembang, ilmu kalian akan bertambah. Nah, kalau ilmu kalian akan bertambah, otomatis Allah itu seakan-akan itu memberikan jawaban bahwasanya kamu itu layak loh untuk sukses. Bahasa mudahnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi kenapa kita nggak sukses-sukses? Ya mungkin jawabannya itu. Jawabannya adalah mungkin kamu belum layak, karena kamu belum sungguh-sungguh. Jadi Allah masih melihat nih kesungguhanmu sampai mana, gitu kan? Kalau misalkan kamu udah sungguh-sungguh, tapi di tengah jalan kamu nyerah, ya berarti, ya itu kamu. Berarti kan, misalkan Allah udah ngasih jawaban, Allah udah ngasih rezekinya nih, misalkan udah mau dikasih. Tapi kalau misalkan kamu berhenti di tengah jalan, ketika kamu berusaha, ya berarti kamu nggak mau ngambil rezekinya. Ibaratnya seperti itu, ya. Jadi intinya adalah European Your Success. Semakin kamu bersungguh-sungguh, berletih-letih, ya. Ada peribahasa tuh berhulu-hulu berenang-renang kemudian ya, apa kebalik ya. Jadi intinya sih adalah ya bersungguh-sungguh dulu, nanti kita bersenang-senang kemudian gitu ya. Jadi intinya teman-teman sekalian harus sungguh-sungguh ya, menjadi wajada. Oke, nah kemudian baru deh di step yang terakhir ada yang namanya step ke-6, product launching. Ya, apa itu product launching? Gimana caranya kita melakukan perilisan produk? Ya, produk itu digital maupun fisik, it's okay. Yang penting dari semua step-step kelima tadi di atas itu udah siap, udah clear, baru deh kita product launching, teman-teman. Baru kita jualin produknya. Nah, menjual produknya juga tetap ada step-stepnya. Yang pertama, ya strateginya nih, ada strateginya. Yang pertama, tetapkan rencana dengan matang. Nah, bikin rencana sedetail-detailnya. Coba analisa apakah produk memang dibutuhkan audiens dan apakah sekiranya layak untuk dibeli. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, analisa nih sedetail-detailnya. Kira-kira kalian berjualan produk ini banyak nggak sih yang beli kayak gitu? Ya, kira-kira kalian buat konten kayak gini kira-kira ditonton sama orang nggak sih gitu? Kira-kira banyak nggak sih yang nonton? Yang mau nonton banyak nggak sih? Nah, contohnya seperti itu ya. Hal ini juga bisa berarti contoh strategi pemasarannya ya kan. Kemudian saluran pemasarannya di mana? Apakah offline atau online? Kemudian alat pemasarannya kita pakainya apa ya kan? Karena ada banyak tuh tools-tools yang berkeliaran yang bisa bantu kita di pekerjaan. Kemudian KPI itu Key Performance Indicator ataupun metrik keberhasilannya apa. Ya, jadi kalau kalian lagi membuat konten gitu kan, misalkan kalian buat konten ya setiap hari tapi nggak jelas. Kadang sekali, kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Nah, tapi kalian nggak punya tujuan, teman-teman bingung kontennya, ya buat aja konten setiap hari gitu kan, tapi nggak jelas. Nah, tapi dengan kita memiliki sebuah KPI ataupun metrik keberhasilan ya kan, dengan kayak gitu, misalkan contoh, pokoknya saya harus mencapai di bulan ini 100 video. Misalkan di bulan Desember nanti 100 video harus sampai. Nah, otomatis kan kalian bisa bisa brainstorming lagi tuh, bisa lebih merincikan lagi. Saya harus upload berapa kali setiap harinya kalau mencapai 100 video dan lain sebagainya.
Paham ya teman-temannya sampai sini ya. Nah, kemudian selanjutnya lakukan riset pasar. Cari market yang besar yang seperti yang saya sudah jelaskan di step kedua yang di awal, dan lihat apakah produk memang dibutuhkan audiens. Nah, pada intinya sih kalian kalau bisa usahakan cari masalah, cari produk yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Jadi jangan cuma pengen sekedar viral gitu kan. Itu banyak teman-teman ya, bisnis ataupun orang-orang yang cuma pengen sekedar viral. Tapi abis itu hilang, nggak kemana, ya kan? Hilang, ya, nggak muncul lagi batang hidungnya gitu loh. Jadi cuma, ya mending kalau misalkan viralnya tuh karena baik, tapi kalau jelek gimana? Jangan sampai ya, nauzubillah. Nah, jadi intinya adalah, ya agar sustainable bisa eksis jangka panjang. Nah, teman-teman harus perhatikan nih, kira-kira kalian itu produknya memang dibutuhkan nggak sih sama audiens? Kalau memang produknya dibutuhkan, pasti si pembeli itu akan check out gitu loh. Pasti audiens kalian itu akan beli produknya karena memang butuh teman-teman. Kayak contoh misalkan cewek itu beli skincare. Kalau misalkan dia nggak butuh-butuh amat, dia pasti nggak bakalan beli gitu loh. Tapi nyatanya ya, industri skincare itu besar banget teman-teman sekalian ya. Cewek kita pasti pengen glowing ya, pasti pengen cantik gitu kan, tampil cantik, muda dan lain sebagainya. Otomatis pasti skincare beli terus. Dan skincare itu merupakan salah satu produk yang paling legit. Kenapa dibilang legit? Karena ketika skincare habis, dia pasti beli lagi teman-teman ya. Sama seperti produk parfum ya, skincare ya, makanan. Itu namanya produk-produk recurring atau produk berulang. Nanti kita akan belajar sama-sama di lain video ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya perhatikan itu ya. Pokoknya cari produk yang bisa dibutuhkan memang oleh audiensnya. Nah, kemudian identifikasi target pasar. Nah, di sini kayak yang tadi saya sudah jelaskan, buat yang spesifik ya. Tulis, nah mulai dari riset kriteria calon prospeknya, mulai dari gimana? Mulai dari demografi, minat pekerjaan, gaji, dan lain-lain ya. Jadi intinya sih spesifik, buat target market yang spesifik ya. Nah, kemudian selanjutnya rencanakan anggaran. Nah, identifikasi pesaing atau kompetitor. Nah, di sini pelajari hal apa dan strategi apa yang dilakukan oleh para pesaing kita. Nah, kalau kalian itu misalkan ya berjualan baju ya di Shopee ya contoh. Nah, berjualan baju, nah kalian lihat tuh kompetitor kalian. Kalian lihat juga nih siapa sih yang punya jualan baju juga gitu loh. Lihat kenapa sih dia bisa lebih laku, kenapa sih dia lebih A, lebih B, lebih C gitu. Nah, ambil pelajarannya, tapi jangan contek mentah-mentah. Ya, jangan kopas mentah-mentah. Ambil aja poin-poin pentingnya, seperti itu. Jadi kita bisa meniru. Sekarang udah zamannya ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya rencanakan anggaran. Sesuaikan budget di awal dan analisa anggaran yang dimiliki untuk pembuatan produk. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau kalian tuh nggak punya modal budget yang besar ya, nggak usah maksa teman-teman ya. Silakan kalian sesuaikan dengan budget yang ada aja. Makanya tadi saya bilang sarankan untuk pemula, saya lebih prefer untuk membuat produk digital dibanding produk fisik. Tapi kalau punya budget, ya nggak apa-apa, it's okay. Produk fisik juga bagus kok, seperti itu. Ya, jadi intinya sih sesuaikan budget ya. Harus sesuaikan budget. Intinya harus ada produknya, gimana cara modal ini bisa cukup untuk membuat produk, kemudian cukup untuk marketingnya juga, strategi marketingnya gimana, iklan kah, dan lain-lain. Harus cukup ya. Kemudian selanjutnya lakukan A/B testing. Nah, apa sih itu A/B testing? A/B testing itu seperti A kan itu artinya A ini produk A, nih produk 1, B adalah produk kedua. Nah, A/B testing adalah contoh kita punya satu produk yang sama tapi kita ubah value-nya. Contoh satu ada bonusnya, produk A ada bonusnya, produk B nggak ada bonusnya. Nah, kita lakukan A/B testing sama. Ataupun contoh lagi, misalkan thumbnail YouTube deh, thumbnail YouTube. Nah, kalau kalian itu pakai tools ya seperti vidIQ, nah, misalkan ya di situ ada fitur di mana untuk A/B testing. A/B testing itu ngelihat nih, kita bikin dua thumbnail yang berbeda ya, tapi satu tujuan, satu judul, misalkan cara menghasilkan uang dari Facebook Ads gitu ya, atau cara menghasilkan uang dari Facebook Ads. Nah, buat judulnya sama, akan tetapi thumbnailnya gambarnya berbeda. Nanti lihat tuh, di situ bisa lihat kira-kira orang lebih suka thumbnail yang mana ya, lebih banyak dikliknya thumbnail yang mana ya, seperti itu. Itu namanya A/B testing teman-teman. Ya, jadi uji coba atau otak-atik desain produk kamu tanpa mengubah nilai produknya. Selanjutnya lakukan tes, lihat desain produk yang mana yang lebih berhasil untuk audiens. Sama ya kayak tadi ya, buat thumbnail yang dua yang berbeda, tapi nanti tinggal kita lihat kira-kira mana yang lebih profit nih, yang lebih banyak diklik itu yang mana. Oke, baru deh yang terakhir teman-teman sekalian, baru produk siap dirilis dan selamat mencoba.
Oke, nah kita sudah sampai ya teman-teman. Kita sudah sampai di garis finish. Nah, tadi kita sudah sampai dari start ya, melewati beberapa tahapan proses untuk bisa menghasilkan income-nya. Nah, di sini kalau teman-teman sekalian saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Nah, di sini saya ingin disclaimer nih teman-teman ya. Sebelum saya tutup, saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Nah, bahwasanya teman-teman sekalian, framework strategi ini ya, framework Rich Creator Strategi ini bukan cara instan cepat kaya. Ingat bahwa buat konten gratisan di media sosial itu nggak ada duitnya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Ya kan? Ketika kalian upload konten, ya kalian nggak digaji kan? Kecuali kalian sudah monetisasi. Nah, kecuali sudah monetisasi oleh platform. Namun, framework ini didesain untuk mencetak rich creator, di mana penghasilannya bisa puluhan juta, kemudian ratusan juta, atau bahkan ya miliaran. Itu nggak aneh teman-teman, atau bahkan passive income setiap bulan. Karena apa? Karena kita nggak ngandelin iklan doang. Kalau ngandelin iklan doang ya pasti capek banget teman-teman ya. Harus buat berapa video ya kan, harus buat berapa video yang viral untuk bisa mencapai uang seperti itu. Nah, tapi kalau dengan kita berjualan ya, dengan kita berjualan otomatis penjualan kita kan nggak ada batasnya gitu kan, nggak harus nunggu lama ya, nggak harus nunggu subscriber 1000. 0 subscriber kalau kita pandai jualan ya kita bisa dapat income kan, seperti itu. Nah, intinya adalah teman-teman, yang ingin saya highlight garis bawahi di sini adalah, intinya adalah ubah format konten yang gratis menjadi konten yang berbayar ya. Paham ya sampai sini ya? Tadi kan kalau kalian tuh upload konten itu gratisan ya. Kalau kalian tuh nge-live ataupun ya misalkan upload konten di IG ya, di TikTok, di YouTube, kan kalian itu gratis. Ketika ada orang yang menonton siapa aja ya gratis, nggak bakal bayar, kalian nggak akan dapat uang. Nah, jadi masalahnya di sini adalah ubah konten gratisnya menjadi konten yang berbayar atau format berbayar. Kontennya sama, isi kontennya sama, tapi hanya ubah format kontennya aja dari yang gratis menjadi berbayar. Contoh, format berbayar itu seperti apa sih, Mas? Nah, misalkan seperti e-book, ya kan, seperti buku, kalian buat konten, contoh cara menghasilkan uang dari Facebook Ads misalkan. Nah, buat tuh kalian ketik di Microsoft Word buat buku tuh. Nah, akhirnya kan kalian bisa jadikan uang. Satu buku harganya 250.000 misalnya, seperti itu. Nah, kemudian bisa jadikan e-course atau ya apapun video kursus ya kan, tentang apa, tentang A, tentang B, tentang C. Nah, jadi kemudian podcast, e-book, cheat sheet, template, plugin, dan lain-lain. Nah, jadi banyak banget teman-teman produk-produk digital yang bisa kita jualkan. Ya, intinya seperti itu sih. Nah, jadi teman-teman sekalian, ubah segala informasi yang kamu tahu dan mengerti menjadi sebuah produk atau value yang dapat ditukarkan dengan money. Nah, saya ingin jelaskan di sini bahwasannya teman-teman, uang itu sifat karakternya adalah mengikuti value. Ya, jadi semakin besar tinggi value kita, maka uang itu akan datang, teman-teman. Ya, jadi benar kenapa kita jangan ngejar uang, tapi kita harus buat uang itu bekerja dengan kita. Ya, jadi gimana caranya? Ya kita belajar dulu teman-teman ya. Nggak bisa otak kita dengkul, otak kita kosong, ya kita nggak punya ilmu atau skill apapun, kita bisa dapat uang gitu aja di bawah bantal, itu nggak bisa. Jadi intinya banyakin dulu skillnya, pelajarin dulu ya, banyakin pengalamannya. Nah, banyakkan dulu manfaat atau value dalam diri kita, nah, baru kita tukarkan dengan money ya, dengan uang, seperti itu. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu aja dari saya ya teman-teman ya. Sukses selalu dan thank you. Nah, di sini sebelum saya tutup, di sini ada beberapa ringkasan ya dari awal tadi. Semoga ini lebih bisa mengingatkan teman-teman untuk membuat frameworknya. Yang pertama adalah step 1, temukan masalah atau kebutuhan audiens ya. Temukan masalahnya, kemudian udah ketemu produknya atau masalahnya. Step kedua, tentukan target market atau audiens. Tentukan siapanya yang ingin diselesaikan masalahnya atau diselesaikan problemnya. Kemudian step ketiga, buat produk digital atau produk fisik. Step ini adalah isi atau dagingnya. Buatlah produk digital atau produk fisiknya. Kemudian atau promosikan produk orang lain juga bisa. Kemudian step keempat yaitu buat funnel atau corong penjualan. Yang tadi step yang paling penting ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini stepnya hilang. Funnelnya itu hilang ya. Jadi jangan cuma buat konten ya. Kalau tadi saya bilang cuma buat konten doang ya nggak ada duitnya. Jadi gimana caranya kontennya juga jalan tapi funnelnya juga hidup. Funnelnya udah kalian buat seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang tertarik dengan konten kalian, nanti dibawa ke halaman penjualan kalian. Akhirnya nanti dia check out dari pembelian landing page kalian. Ya, pahamnya sampai sini ya.
baru step yang kelima, sebelum terakhir, bikin konten rutin. Nah, konten rutin itu bukan buat pamer ya. Jadi, konten rutin itu gunanya untuk mengedukasi masyarakat atau target market kita. Jadi, target market itu gimana caranya agar bisa mengerti, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, agar paham, mengerti tentang produk kamu, apa isi konten kamu, apa isi pikiran kamu, dan lain-lain. Nah, sehingga dengan mereka itu mengerti, kalau misalkan mereka itu tertarik ataupun berminat dengan yang produk yang kamu jual ya, misalkan seperti itu, maka insya Allah mereka juga ya pasti akan check out teman-teman. Ya, seperti itu. Baru deh yang keenam, step yang keenam yang terakhir adalah launching produk atau produk release ya. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa tahapan ya daripada Rich Creator Framework Strategi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, kalau kalian mau bisa bikin konten yang bagus ya, kalau kalian tuh bisa bikin konten yang pengen bisa bikin konten di media sosial yang viral gitu kan, yang bisa bikin konten yang bisa menghasilkan uang lah intinya ya, bisa di endorse, bisa dapat endorse, dapat monetisasi cepat, iklan cepat ya. Nah, di situ kalian harus belajar cara buat konten tuh gimana. Itu ada pembelajaran, ada step-stepnya. Nah, di situ nanti di e-course ini saya akan bahas teman-teman. Di e-course itu akan dibahas teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa check out aja, bisa beli ya. Link produknya atau link e-course-nya saya taruh di kolom deskripsi dan juga saya sematkan di kolom komentar ya. Jadi kalian check out aja. Harganya itu ya cuma 370 berapa ribu gitu ya. Intinya kurang dari 400 ribu lah. Ya kurang lebih 400 ribuan kurang. Ya, dengan harga e-course gitu, kalian udah bisa dapat ilmu daging, plus itu kalau misalkan bisa konsultasi, ada Zoom rutin ya, after service-nya. Jadi setelah kalian tuh belajar, kalau kalian mau konsultasi bisa, nah kemudian kalian juga dapat sesi Zoom bulanan setiap rutin. Ya, jadi kalian ilmu kalian pasti akan bertambah. Cuma bayar sekali, ilmu kalian bertambah setiap harinya, setiap bulannya. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian mau bisa bikin konten, kalian awam banget nih, pengen bisa bikin konten, pengen bisa jadi YouTuber, pengen bisa ngasilin uang kayak ya yang channel-channel besar gitu ya. Jadi passive income di YouTube itu ngasilin uang puluhan juta cuma bikin konten doang, dari iklan dapat. Ya kalian belajar cara buat konten tuh gimana. Nah, di situ ada namanya Content Hack Academy. Silakan link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini aja video dari saya. Thank you for watching. Sorry banget udah makan waktunya banget ya teman-teman ya, 1 jam lebih ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Harapannya adalah semoga dengan penjelasan yang cukup panjang ini bisa membantu teman-teman sekalian agar bisa menghasilkan income dari internet. Oke, jangan lupa subscribe dan juga like kalau teman-teman suka dengan video ini. Saya pamit undur diri. Thank you. Follow for more content. See you next time then. Bye bye. Like a Hellcat.